wa idasta'anta wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya apabila umat ini berkumpul, semua umat, mau jin manusia ngumpul semua, mau untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali illa qad katabahullahu lak, kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Jadi orang mau janji apapun ke kita, kalau Allah tidak tetapkan untuk kita, nggak kejadian. Makanya kalau ada ikhwan, wahai lebay, mau janji apapun, kalau Allah tidak izinkan nggak kejadian. Jangan bersandar kepada janji makhluk. Walaupun ada yang janji, boleh kita dengar, boleh kita ingatkan, tapi dia janji bayar hutang, ingatkan. Tapi tetap yang bisa menakdirkan utang itu terbayar adalah Allah. Kalau kita ingat kepada dia terus, dia udah janji mau bayar utang tapi nggak bayar-bayar juga, astagfirullah, dia mengingkari janji padahal dia ustadz. Omongan seperti itu hanya membuat hati kita busuk. Ya Allah, beliau janji bayar hutang ke saya minggu ini, tapi tidak, ampun ya Rabb, semua ini pasti karena dosa-dosa saya sehingga terhalang rezeki. Ya Allah, bukakan rezeki baginya, ingatkan janjinya, mudahkan. Pahala. Hati tenang atau kecewa? Tenang. Kalau yakin Allah yang membayarkan, makhluk itu cuma jalan saja, jalan sampainya nikmat, jalan sampainya ujian. Tetap sutradaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita lebih sibuk dengan makhluknya. Jadi kecewa, sakit hati, jengkel, marah. Jadi akhlak kita jelek. Kenapa? Karena hati kita jelek. Wah, enak dong. Kalau gitu saya hutang saya ke A, mau nggak saya bayar? Sok we. Dengar ini hadirin, punya hutang sebesar apapun, kalau minta dibayarkan ke Allah, Allah lunasi, pasti lunas. Sebesar apapun, hutang sekecil apapun, tapi kalau Allah tidak bayarkan, gak lunas-lunas. Berapa banyak yang hutangnya kecil, dimampukan oleh Allah untuk bayar utang, tapi dia pakai untuk kesenangan lainnya. Allah tahu, Allah udah memampukan kita bayar, tapi nggak kita bayarkan. Itu nggak akan lunas-lunas, di akhirat ngejengkang kita. Kepada Silobahut, ayo, hanya Allah penguasa langit dan bumi. Kita punya hutang, jatuh tempo, datengin. Wah, kalau datengin saya dimarah. Itu penggugur dosa. Kalau kita tidak datang, udah punya hutang, ingkar janji, pasti makin menderita. Bagaimana Pak? Ada uangnya? Belum. Terus mau ngapain ke sini? Ya, saya mau menyampaikan, belum ada uangnya. Yang penting tuh bukan bapaknya yang datang, uangnya yang datang. Karena uangnya belum ada, saya datang. Bapak ini main-main terus, mengingkari janji. Jadi orang yang benar, apalah sholat tapi ingkar janji. Dengar aja, tidak akan apa-apa. Ya Allah, saya datang ke sini memenuhi janji, datang, tapi saya belum ada rezekinya. Mau bicara apapun kita bicara kepada Allah, nggak akan tersentuh ini. Mau marah,
nggak akan dicelakakan karena kita memasrahkan diri kita ke Allah. Udah, kalau gini terus, daripada saya kotor hati nunggu-nunggu halal, nggak akan saya tagih lagi, lunas. Saya ngomong apa barusan? Cuk, udah kecatat. Oh hadirin, sangat mudah bagi Allah membulak-balik hati. Tadi sampai di mana? Jadi orang mau ngomong apapun, kalau Allah nggak tetapkan nggak. Dan sebaliknya, lawiz tama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka berkumpul akan mencelakakan, ngancam, bisa pakai kata-kata apa sajalah, tidak akan menimpa kepada kita kecuali yang memang udah ditetapkan Allah bakal menimpa. Baca surat At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, kulla yusibana, illa, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Tenang hadirin, semua makhluk milik Allah, semua makhluk dikuasai Allah. Tidak bisa musibah menimpa kita illa biiznillah. Gak bisa. Benar, sudah sering kali. Tidak percaya, tes, lempar. Saya pakai tas, kopiah, HP, pulpen, apa aja, botol, lempar ke siapa? Yes. Lempar ke AM, ke aku, ke saya, ke Om. Kalau Allah tidak takdirkan kena, enggak akan kena. Tes. Ayo, dari atas. Ayo. Tuh kan, enggak ada takdirnya. Ada yang sudah mulai pegang. Tapi kan langsung terlintas di hati. Wah, kualat euy. Nah, ada yang begitu. Agus kan pegang apa, Gus? Mau lempar? Hah? Hati semua dibulak-balik Allah. Dibikin tidak mau. Makanya kalau ada yang ngancam apapun kepada kita, baca ayat yang tadi. Tawakalkan ke Allah. Banyak tobat, banyak berlindung ke Allah. Pasrahkan diri kita ke Allah. Enggak akan kejadian. Orang mau ngancam apa aja, sok aja. Yang terjadi gimana? Kalau terjadi betulan, gak apa-apa. Kalau emang kita harus kenanya begitu, mati atau celaka atau apa, memang itu ketetapan terbaik dari Allah. Hati kita dibuka oleh Allah, ridho ke takdir nanti, nggak akan berat. Emang kejadian misalkan ya, yang diancamkan dan terjadi, hati kita akan dibuat nerima takdir oleh Allah, nggak jadi berat. Yang berat itu kan tidak nerima takdir. Yang membuat hidup ini berat tidak mau menerima takdir. Kalau hati dibuka, ya sudah, ya ini memang sudah yang harus saya jalani. Ingat Al-Hadid ayat 22, 23. Mau membacakan Ustaz? Bismillah. Silakan. 22, 23. Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 sampai 23. Lebih keras suaranya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Rambut jatuh, jerawat, gigi semplak, hidung mampet, ambeien, ketimpa beton, kelindas ojek, digigit singa, tadinya mau digigit semut, kurang dramatis. Apapun yang terjadi, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Tuh, jadi tidak ada yang baru. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah mewujudkan apa yang sudah Dia rencanakan. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian tadi, likai la ta'saw 'ala ma, supaya kamu tidak terlalu bete, tidak terlalu sedih, berduka cita terhadap apa yang luput dengan kejadian yang gak sesuai harapan. Wala tafrahu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, karena emang begitu sudah tertulisnya. Ini bakal jadi hafiz, ini bakal jadi ini, bakal jadi itu, yang ini ceritanya jadi ini. Wah, saya sukses juara, emang udah tertulis. Makanya kalau nonton sepak bola tenang aja, nggak usah pakai tegang. Ada yang nanya, kenapa nggak tegang? Nah, biarin lah, udah tertulis. Wah, terame katanya nonton sama ama, tertulis wae. Terus saya mau ngapain tegang ya nggak? Main enggak, dapat hadiah enggak? Ya sekumamane lah, tidur beres. Besok tinggalannya berapa? 22, harusnya 23, enggak mungkin, emang 22. Itu sebetulnya penalti itu hanya nggak masuk, memang nggak ada ceritanya bakal masuk, pasti ke pinggir. Halo, kalau harus gol nggak sengaja aja masuk, betul tidak? Ada yang penalti, teng, kena tiangnya, gagal, oh kipernya udah loncat, teng, ternyata mundur, masuk aja. Makanya biasa aja. Dulu saya pernah main futsal juga, mudah gol tuh ternyata. Santri nggak ada yang menghalang-halangi ya. Kipernya juga mangawe kumaha sedekah, nggak rame. Astagfirullahaladzim. Jadi wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ini tahun depan santri karya Darut Tauhid 11 orang mungkin takdirnya lulus S3 jadi doktor. Ya itu kalau udah tertulis lulus tuh, nggak usah pakai bangga-banggaan nanti ya. Bersyukur
tidak boleh berlebihan. Yes, ini hasil kerja keras. Kasih encok juga nggak bisa, dikasih migrain nggak bisa selesai. Betul tidak? Semua kalau udah tertulis jadi kita syukur, tapi jangan euforia. Biasa saja. Syukur yang penting, bukan membanggakan diri. Lanjut ke hadis yang tadi, tidak bisa menimpa kita kecuali memang yang Allah tetapkan akan menimpa, akan nimpa. Rafi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan catatan takdir telah kering. Kalau begitu buat apa kita ikhtiar? Ada hadis lainnya, ya. Hadis ini diriwayatkan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya panjang. Awalnya begini: al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat, makin kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin baik dalam segala hal dan dicintai Allah, tingkatkan kekuatan iman kita. Kita pasti makin bahagia, insya Allah begitu. Makin dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Apalagi kalau sudah kuat iman, kuat fisiknya. Rasulullah SAW imannya sempurna, fisiknya juga kuat. Udah kuat fisik, kuat juga finansialnya. Kuat iman, fondasinya, fisik kuat, ibadah makin kuat, manfaat, uangnya kuat, makin banyak. Sigma kekuatan didasari kuat iman akan menghasilkan kebaikan banyak. Lihat lanjutannya, ya. Ihris ala ma yanfa'u. Jadi orang yang iman ke takdir itu cirinya adalah antusias, semangat. Dia selalu bergairah untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Jadi semangat. Jadi kalau lihat orang yang tawakal ke Allah, yang yakin ke takdir, cirinya semangat. Siti Hajar, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah 7 kali. Naik turun, jalan lari, naik turun, doa terus panjang waktu. Wasta'in billah, satu paket, ya. Ikhtiar dan doa itu satu paket, seperti uang 2 halaman, 1 lembar 2 muka. Sama di depan 100.000, di belakang tidak mungkin 2.000. Pol ikhtiar, pol doa, itu ciri orang yang yakin ke takdir. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Jadi orang-orang yang yakin ke takdir itu ternyata cirinya selalu semangat hidupnya. Kenapa? Karena ikhtiar dan doa adalah ibadah yang diperintahkan. Nabi Ibrahim, para nabi, Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang merasa tawakal tapi malas, itu susah juga nyari contohnya dari mana. Karena ternyata ini dalil tawakal itu adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Lanjutnya, wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul, janganlah engkau berkata, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Duh, seandainya aku berbuat begitu, pasti jadi begini. Walakin kul, melainkan katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini adalah takdir Allah, apa yang Dia kehendaki
akan dia lakukan. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya dapat membuka pintu amalan syaitan. Inilah ciri orang yang yakin ke takdir, selalu bergairah hidupnya, selalu semangat, selalu maksimal, antusias, juga doanya banyak. Apa yang Allah tetapkan itu urusan Allah, urusan kita niat lurus, semangat ikhtiar, semangat doa, enggak lemah. Takdir sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir, terima. Ikhtiar ingin bikin nasi uduk, yang terjadi jadi bubur, karena dia tolong itu kasih air 1 cangkir, nah yang ngedengernya berlima, jadi 5 cangkir. Nasi jadi bubur, terima takdir sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, selada, bawang goreng, sambal, dan sate marangi, gepuk, dan sebagainya. Jadi bubur ayam spesial. Dah, terima takdir, bergerak lagi. Gitu. Jelas hadirin sekalian? Nggak ada ribet-ribetnya hidup ini mah. Ribet itu pasti kurang iman aja. Kalau semuanya sudah tertulis di sisi Allah, terus mau ngapain kita ikhtiar? Lah kan itu yang dicontohkan, itu yang disuruh. Kita tidak tahu tertulisnya seperti apa. Kalau kita malas ikhtiar, ya inilah yang tertulisnya. Kalau kita semangat ikhtiar dengan niat cara yang benar, inilah yang tertulisnya. Semua tertulis. La in syakartum la azidannakum. Syukur, maka ketemu dengan tulisan ditambah nikmatnya. Kita tidak mau syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketemu dengan takdir azab yang pedih. Pagi ini sedekah, coba beda takdirnya dengan yang tidak sedekah. Pagi baca al-ma'surat, baik yang ringkesnya lah ya, dengan benar, itu beda takdirnya dengan yang tidak baca. Beneran hadirin, dua-duanya tertulis, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Tuh kan wajahnya gitu. Saya baru mendengar, semoga cerita ini tidak berlebihan. Surat Al-Baqarah 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau dibaca dengan ikhlas, maka itu sama dengan melakukan 1/4 juta kebaikan. Kan satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Sekali baca begitu. Ada teman yang bisnis benar-benar dalam keadaan masalah besar yang ruwet, masalahnya tuh bertahun-tahun tidak selesai-selesai, ruwet sekali, sampai ini ngadu itu ngadu, wah ribet. Beberapa ikhtiar selain sedekah ke masjid juga diantaranya, ayo coba baca Al-Baqarah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba yang saya dengar itu pimpinan perusahaan yang mengcounternya itu digantinya dengan direktur yang senang ke masjid. Di masjid ketemu, lalu udahlah daripada kita ribet-ribet, mending damai, beres itu. Segitu mudahnya urusan yang pelik menjadi selesai. Ketika cerita ini, ada seorang sahabat di sini, anaknya ditimpa ujian sakit yang dibawa ke dokter pun sudah pakai apa yang MRI atau apa namanya, yang sedemikian rupa belum juga menjadi sembuh. Sambil ikhtiar ke dokter, mencoba memohon pertolongan Allah dengan membaca surat Al-Baqarah. Seminggu kalau tidak salah dengar,
izin Allah sudah bisa kembali lagi pesantren. Padahal hasil dari dokter belum ketemu. Lewat dokter Allah yang menyembuhkan, lewat Al-Quran juga Allah yang menyembuhkan. Kata anaknya, kenapa kemarin kok susah sembuh-sembuh? Karena kita ikhtiarnya untuk sembuh, bukan ikhtiar untuk mencari keridhaan Allah. Masya Allah, saya juga baru kepikir itu. Ayo, tapi Al-Baqarah itu suratnya panjang atau Al-Ikhlas ya. Wal asri mau lebih pendek lagi, nggak modal tuh hadirin. Kalau Allah udah menjanjikan ini barokah, meninggalkannya kerugian, udah luangkan waktu, bisa kok. Makanya berantusiaslah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Tahajud, tahajud entos, jangan tahajud, jangan, nggak ngemodal ya. Katanya begal juga maling tuh malam-malam, itu waktunya kita tahajud, dia maling ya kan. Dulu ada teman anggota Kopassus, pangkatnya kolonel dulu, cerita suatu saat itikaf sama-sama di Madinah. Itu satu Ramadan itu paling tidak 5 kali khatam Quran. Bangun baca Quran lagi, bangun baca Quran lagi. Saya tanya, kenapa ini kuat-kuat amat? Kami latihan perang, pernah direndam di rawa, mengintai musuh, bisa seharian di rawa. Ini mengintai keridhaan Allah, masa nggak kuat? Coba itu, kita mah nggak mengintai apa-apa ya. Makanya nggak ada yang kuat. Demikian hadirin sekalian, tenang, ada Allah penguasa takdir ya. Ini lakukan ihris ala ma yanfa'uk. Sholat tepat waktu manfaat, der aja ke masjid. Wah tapi kalau saya ke masjid nanti klien saya nggak jadi beli. Kalau rezeki kita dia bakal beli, tapi kita barokah. Emang kalau kita nggak sholat bakal jadi rezeki kita? Enggak. Kalau Allah tidak takdirkan nggak kejadian. Tenang, ini ada seorang calon kepala daerah waktu itu. Saya mengenal beliau. Sekarang kalau tidak salah sudah jadi gubernur. Waktu itu calon wali kota. Tidak mau ikut kampanye. Tenang aja lah, saya mending dari masjid ke masjid. Kerjanya itikaf. Tapi kata wakilnya, jadi saya yang pusing katanya. Jadi saya yang kampanye. Kata si bosnya itu calon, tenang aja. Kalau waktunya jadi bakal jadi. Antum bagian sana, saya bagian doanya. Jadi itu. Kemudian mau jadi gubernur sama juga itu. Saya tidak tahu detailnya, tapi katanya ada kandidat yang terkuatnya yang diperkirakan bakal menang. Ternyata ada yang menang kap gitu. Jadi saja menang. Begitulah caranya Allah. Jadi juga. Wah, kalau ini dipraktekkan oleh semua calon gubernur, nanti nggak ada yang kampanye, ngirit. Nggak semua orang punya keyakinan ini. Kepada para pria dalam penantian, naksir akhwat, yang naksir 5, akhwatnya cuma 1, tenang saja. Pertama itu belum tentu jodoh saudara ya. Yang kedua itu ada kemungkinan jodoh teman ya kan? Aduh kumaha atuh, ya udah tenang aja. Udah nggak tenang juga belum tentu jodoh. Gimana kalau dia nikah sama teman saya?
berarti jodoh teman. Gini loh, saya tuh kesana diantar oleh teman saya. Nah ternyata teman saya yang diterima. Berarti aslinya saudara yang ngantar teman, ya nggak? Udahlah, kalem lah. Telat 5 menit saya udah keburu dibeli orang. Tahu artinya? Emang bukan rezeki kita, makanya dibikin telat. Tenang saja hadirin. Cool, cool. Enggak usah riweh-riweh. Fokus, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar yang paling baik, optimal. Doa yang banyak, serahkan ke Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik gak usah. Yang penting bukan terbaik menurut kita, yang penting terbaik menurut ilmu Allah. Gimana kalau nggak jadi? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Mau ngapain kita jadi tapi tidak baik bagi kita? Berapa banyak yang menginginkan sesuatu dianggapnya menguntungkan, tapi ketika diberi malah jadi petaka.